sebelum kita buka jawab, saya tidak tahu apakah panitia menyediakan seperti yang tadi malam kan? Udah habis belum molotofnya tadi. Tadi ada secara umum ada 4 kriteria ya untuk menjadi seorang muslim. Masih ingat? Yang pertama ada apa? Identitas. Yang kedua kompetisi. Yang ketiga sinergi dengan Allah. Yang terakhir punya misi ya. Oh, kayaknya kalau ada pertanyaan Pedro udah dapat semua ini kayaknya dia ini. Barangkali ada yang dipertanyakan, saya persilakan. Tidak ada yang bertanya karena masih ngantuk sebetulnya satu. Silakan. Silakan Mas David itunya. Mas terima kasih. Pertanyaan saya singkat saja. Jadi kalau ya kita sebagai seorang muslim ya, kemudian memahami konsep muslim itu ketika misalkan apakah Nabi Nuh atau Nabi Isa atau nabi-nabi sebelum Muhammad itu seorang muslim juga. Ketika misalnya Musa kan dianggap sebagai mendapat wahyu Taurat gitu kan, dan dianggap sebagai akar dari agama Yahudi misalkan, dan juga Isa akar dari situ. Apakah mereka sebagai seorang muslim juga? Apa kita bisa menyebut mereka sebagai orang Islam? Dan kemudian ketika kita tarik ke sekarang, ketika menafsirkan Ahlul Kitab menganggap bahwa misalnya tadi Ibu Teresa, apakah beliau seorang muslim juga? Gitu kan? Apakah dalam pengertian sebagai seorang yang berserah diri gitu? Ya Tuhannya kita nggak tahu gitu kan? Oke, terima kasih. Baik, yang pertama tentang status sebagai muslim bagi semua orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, ditegaskan oleh Allah. Kita bisa baca di dalam surah Al-Hajj ayat ke-78 itu. Wa sammakumul muslimin min qabl fi hada. Dan kalau kita kontekskan Ibrahim, maka Ibrahim itu disebut oleh Allah, diperintahkan kepadanya aslim. Maka Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Aku berislam kepada Rabb semesta alam. Maka akar sekarang ini orang kemudian mengatakan Abrahamic faith gitu ya. Ibrahim sendiri adalah hanifan musliman, disebut oleh Al-Quran sebagai seorang hanif lagi muslim. Hanif itu bukan cuma benar, tetapi kemudian berada di atas kebenaran dan cenderung senantiasa pada kebenaran atas ilmu yang datang kepadanya. Apapun hal baru yang datang kepadanya. Jadi posisi kemusliman mereka, para rasul wal anbiya ini tidak kemudian kita ragukan lagi. Firman Allah min qablu itu bisa berarti hatta sampai kemudian Adam alaihissalam. Kesemuanya berstatus sebagai seorang muslim. Kemudian tentang ahli kitab, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah ahli kitab yang disebut oleh Al-Quranul Karim yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang mengenal beliau seperti mengenal anak-anaknya sendiri tetapi tetap ingkar, apakah kemudian statusnya sama dengan ahli kitab di hari ini? Sebagian ulama mengatakan ketika Allah mengatakan sembelihan ahlul kitab halal misalnya, apakah itu berlaku bagi ahli kitab di masa Rasulullah yang mereka mengenal Allah, yang mereka kemudian menyembelih hewan sembelihannya dengan nama Allah, ataukah tetap berlaku bagi orang yang memegang kitab Taurat dan Injil sampai hari ini? Sebagian ulama mengatakan iya, karena Allah tidak berubah dan tidak mentaksis keterangan tentang ahli kitab itu, meskipun Allah sudah menjelaskan kekufuran orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam, atau Allah sudah mengatakan bahwasanya Allah mengkufurkan orang yang mengatakan innallaha salisu salasa, Allah adalah yang ketiga daripada tiga. Maka kata para ulama, tidak ada keterangan khusus yang mengatakan bahwa orang yang meyakini Trinitas itu terkecualikan dari ahli kitab. Ini pendapat sebagian ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat lain. Beliau menyatakan misalnya tidak ada yang lebih kafir daripada orang yang mengatakan Allah itu tiga.
yang lebih kafir daripada orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Maka bagi Ibnu Qayyim, mereka terlepas dari pengertian ahli kitab karena sikap kekufuran dan kemusyrikan itu. Kita memahami konteks di mana Ibnu Qayyim hidup. Beliau hidup pada masa Perang Salib ke-5, dan itu juga menjadi latar dari beberapa pendapat beliau tentang berbagai hal. Misalnya tentang yang saya pernah kutip, tentang misalnya ucapan selamat Natal dan sebagainya. Itu tahniah Masihiyah itu. Jadi ini tentu saja adalah ikhtilaf yang sampai hari ini kita melihat ada hal yang kita perlu berhati-hati. Saya cenderung kepada yang hati-hati, misalnya tentang sembelihan. Jika kita memang ragu, maka kita menyikapinya sebagai keterangan tentang orang musyrik. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan kiriman makanan dari orang yang masih musyrik. Dia bertanya kepada Nabi, maka Rasulullah bersabda kepadanya, makanlah tumbuhannya dan hindarilah dagingnya. Kemudian konsekuensi hukum itu nanti akan menjadi pembahasan soal bagaimana statusnya. Kalau kita tidak menemukan makanan halal di suatu negeri sama sekali, apa yang bisa kita ambil? Kalau memang ada kosher Yahudi, maka sebagian ulama mengatakan sama-sama ahli kitab dalam soal sembelihan, maka Yahudi lebih diutamakan daripada Nasrani, karena ketaatan mereka kepada hukum Taurat yang lebih tinggi daripada orang Nasrani hari ini. Ini contoh. Maka kosher Yahudi itu adalah kedaruratan yang memungkinkan kita ambil pada kondisi tertentu. Syarat dan ketentuannya juga berlaku. Contoh. Nah, status seseorang yang secara zahir, dan kita tidak boleh menghukumi batinnya, yang secara zahir berada di dalam keadaan beragama di luar din Islam, kita tetap mengatakan kepadanya sebelum mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagiku agamamu dan bagiku agamaku. Sebelum mengatakan begitu kepada mereka, kita tetap mengatakan kepada mereka, qul ya ayyuhal kafirun. Sebutan kafir itu tidak jelas. Bagaimana kemudian bagi orang yang sama sekali belum mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita hanya punya kewajiban untuk berdakwah, dan kita punya kewajiban untuk mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Selebih dari itu, maka kita berhukum dengan apa-apa yang tampak. Bahwa ada ayat yang berbunyi, innalladzina amanu, semuanya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabi'un, man amana minhum billahi wal yawmil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini turun, kalau kita lihat sabab nuzulnya adalah Salman Al-Farisi yang satu hari datang kepada Nabi bertanya tentang rahib-rahib yang pernah dia khidmai di Amuria, di Nasibin, di Mosul, di beberapa tempat sebelum dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia dulu seorang Majusi di Persia, melarikan diri dari bapaknya yang Majusi, mengikuti beberapa rahib Nasrani. Setiap wafat satu rahib, dia diamanahkan kepada rahib berikutnya dan menemukan orang yang saleh, orang yang sangat ahli ibadah, orang yang sangat khusyuk tunduk. Sampai rahib terakhir yang mengatakan, setelah aku tidak ada lagi orang yang sepertiku. Maka pergilah ke tempat yang ditumbuhi oleh dua bukit yang ditumbuhi oleh pohon kurma. Di sana akan muncul Nabi akhir zaman dan tanda-tandanya telah dekat. Pergilah ke sana. Dia bertemu Rasulullah. Dia tanya kepada Rasulullah, bagaimana nasib rahim-rahim yang saya khidmai dulu? Mereka itu orang-orang saleh, orang-orang baik. Rasulullah mengatakan, finnar, di neraka. Nangis Salman Al-Farisi. Ketika Salman nangis itulah turun ayatnya. Sebenarnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'un, orang Nasrani, man amana minhum billahi wal yawmil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini adalah ayat tentang orang-orang yang semisal dengan rahib-rahib yang dikhidmai oleh Salman Al-Farisi. Kita hanya berharap bahwa orang yang tidak sampai kepadanya dakwah adalah orang-orang yang seperti ini. Tetapi kita punya kewajiban juga untuk menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Allahu Akbar. Demikian tadi. Masih ada lagi? Silakan. Jangan lupa. Bahaya nih pertanyaannya pasti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tadi tertarik Ustaz, ada
tadi tentang dua orang soleh yang menghadap di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadi pembelanya juga. Mungkin yang pertanyaan pertama adalah bagaimana dua orang soleh ini bisa dalam posisi seperti itu. Saya apa namanya, biasanya yang kita dengar seperti yang kita katakan tadi, bahwa kalau ada perselisihan tidak diselesaikan di dunia ini, kemudian akan terjadi amalnya akan diambil. Dan tentunya seperti yang Ustaz bilang tadi, ada syarat dan ketentuannya. Mungkin yang saya ditanyakan yang pertama tadi, kenapa hal bisa terjadi sampai seperti itu, dua orang soleh tidak menyelesaikan perselisihan di dunia. Dan kedua, apa syarat dan ketentuannya sehingga orang soleh ini bisa dua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang terhadap di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terjadi membayangkan menjadi sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah wafat masih ada something antara kita dengan beliau? Pernah membayangkan begitu? Ini Rasulullah, bukan sembarang orang. Dan itu terjadi pada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha ini Bapak Ibu pahlawan perang Uhud. Jadi ketika Rasulullah diserang bersama pasukan beliau dari belakang oleh pasukan tempur Khalid bin Walid yang berkuda 500 orang, plus disapu dari semua kemenangan menjadi kekalahan, dikabarkan Rasulullah terbunuh. Tetapi ternyata beliau terluka parah, ada 3 cincin besi masuk ke pelipis beliau. Lalu Talha bin Ubaidillah itu apa yang dilakukan? Tubuhnya dibeginikan di depan tubuh Rasulullah. Ada 70 luka dari tusukan tombak, hunjaman anak panah, dan sabetan pedang di tubuhnya. Seluruh luka itu mengalirkan darah. Dan apa doanya Talha? Ya Rabbi khudh bidami hadzal yawm hatta tarda. Ya Allah, kalau Engkau ridha dengan mengambil darahku hari ini, ambil sampai Kau ridha ya Allah. Dia dibaringkan setelah itu, kemudian dibebat lukanya dan dia berusaha untuk berdiri. 2 jarinya hilang, tempurung lutut kanannya hilang. Ini Talha bin Ubaidillah, sehingga jalannya agak pincang nanti sepanjang hidupnya. Talha bin Ubaidillah itu oleh Rasulullah, Yawma Uhud, Yawma Talha. Hari Uhud adalah harinya Talha. Kalau kalian ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talha. Tapi setiap pahlawan itu punya ceritanya sendiri, Bu. Pada suatu hari, di akhir Rasulullah di Madinah, Talha bin Ubaidillah itu ngobrol dengan sepupunya dari pihak ibu. Siapa sepupunya dari pihak ibu? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sepupu ngobrol kan ya wajar secara kekeluargaan, tapi suami cemburu kan juga boleh. Rasulullah melihat dengan perasaan kurang nyaman melihat Talha ngobrol dengan Aisyah, kemudian memberi isyarat agar Aisyah masuk. Talha tersinggung. Karena apa? Karena tidak diajak ngomong langsung, tetapi hanya Aisyah disuruh masuk, dia dicuekin, Rasulullah ikut masuk. Dan Talha hari itu bersumpah. Ini kita bisa baca di dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, sebab turunnya surah Al-Ahzab ayat 53. Talha marah dan kemudian mengatakan apa? Dia bersumpah, demi Allah, kenapa beliau menghalangi saya bicara dengan sepupu saya sendiri? Demi Allah, kalau beliau wafat gak akan ada yang bisa mendahului saya ke kamar Aisyah. Itu kan ungkapan orang marah. Demi Allah, kalau beliau wafat gak akan ada yang bisa mendahului saya ke kamar Aisyah. Kalimat itu sampai kepada Umar. Umar menghadap Rasulullah dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mulai sekarang jangan biarkan istrimu dilihat orang. Tutup pakai hijab. Kalau ngomong sama orang dari balik hijab, jangan izinkan wajahnya dilihat. Jadi fitnah ya Rasulullah. Umar biasa, muhaddas. Umar itu orang yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Umar ngomong begitu, ayatnya turun surah Al-Ahzab ayat 53. Apa bunyinya? Wa idza sa'altumuhunna ammata'in fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian bicara dengan istri Rasulullah, meminta kepada mereka sesuatu, maka lakukan dari balik hijab. Dan diharamkan bagi kalian menyakiti Rasulullah, dan diharamkan bagi kalian menikahi istri-istrinya sesudah matinya. Jadi semua terjawab di ayat itu. Ketika ayat itu disampaikan kepada Talha, betapa menyesalnya dan ketakutan dia. Dia bebaskan 2 budaknya, dia sedekahkan 10 untanya, lalu dia umroh jalan kaki berangkat ke Mekah langsung. Untuk apa? Niatnya bertobat dulu sama Allah atas ucapannya yang dia anggap lancang kepada Nabi dan kepada Allah. Itu dia ingin bertobat dengan umroh dulu. Habis umroh rencananya mau minta maaf kepada Nabi. Tetapi ketika Talha sampai ke Madinah, Rasulullah sudah dikuburkan. Bayangkan perasaannya kayak apa. Ketika Talha sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan sudah dimakamkan.
Bayangkan perasaan seperti itu. Nah, Pak Ludes, saya kira salah satu contoh adalah hal semacam ini. Maka ini nanti ketika kemudian terjadi perselisihan antara Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Aisyah radhiyallahu anha, dan Zubair di satu pihak dengan Sayyidina Ali. Talha, Aisyah, Zubair mengatakan, kami tidak akan berbaiat lagi kepadamu sebelum engkau selesaikan kasus pembunuhan Utsman. Kata Sayyidina Ali, bagaimana aku akan menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman kalau aku belum mendapat wewenang dengan cara kalian berbaiat dulu kepadaku? Kan dilema itu. Jadi yang satu mengatakan, saya tidak akan berbaiat sebelum engkau selesaikan dulu kasus pembunuhan Utsman. Loh, atas dasar apa saya menyelesaikan pembunuhan Utsman kalau kalian tidak berbaiat dulu kepada aku? Dan Aisyah telah Zubair menambah lagi, dan para pembunuh Utsman sekarang ada di barisanmu. Kami tidak mau bergabung dengan barisanmu sebelum engkau menindak mereka. Kekuatan apa yang menjadikan aku, kata Sayyidina Ali, bisa menindak mereka kalau tidak kalian berada di sampingku? Jadi ketika itu berat bagi Sayyidina Ali, berat juga bagi semua kasus yang seperti itu. Tapi nanti ketika mereka berperang, berhadapan-hadapan, cara Ali mendamaikan keadaan adalah dengan mengirimi surat kepada Talha dan Zubair. Surat kepada Talha, ya Talha, aku rindu saat-saat di mana kita bersama-sama di sisi Rasulullah mengayunkan pedang ke arah yang sama. Kenapa sekarang kita mengayunkan pedang ke arah yang berhadapan-hadapan? Datanglah ke kemahku, aku ingin bicara. Begitu Talha masuk, Ali langsung membaca ayat, wa idza sa'altumuhunna ammata fas'aluhunna min wara'i hijab. Talha dengar ayat itu langsung gemeteran. Kata Ali, kamu ingat ayat ini turun tentang siapa? Kata Talha, tentang saya. Lalu kenapa hai Talha, kata Sayyidina Ali, sekarang ketika Rasulullah benar-benar wafat, kau ajak Aisyah keluar dari hijabnya berperang di sisimu, sementara kau tinggalkan istri di rumah. Langsung jatuh Talha, pedangnya jatuh, tubuhnya jatuh berlutut, dan kemudian Sayyidina Ali memeluknya, mengatakan, sudah selesai, jangan diperpanjang lagi perkara semacam ini. Perdamaian terjadi, termasuk nanti dengan Zubair, dengan cara yang hampir sama tetapi titik poinnya berbeda. Ketika Talha keluar dari kemah Sayyidina Ali, ada orang-orang yang kemudian terlibat dalam pembunuhan Utsman, takut kalau sampai Ali dan Talha dan Zubair berdamai, maka kasus pengadilan akan dimulai. Kasus pembunuhan Utsman akan dimulai. Sidang pengadilan pembunuhan Utsman akan mulai, para pembunuh Utsman mulai diusut. Maka para pembunuh Utsman bersekongkol ketika Sayyidina Talha kembali ke kemahnya dan pulang dari kemah Sayyidina Ali dalam keadaan sudah menyatakan berdamai, dia dipanah dari belakang dan meninggal. Maka hari itu Sayyidina Ali menguburkan Talha dan Zubair di satu liang berdampingan. Dan ketika sambil menangis selesai menguburkan, beliau menimbang putra Zubair dan putra Talha yang masih kecil. Ditimbang begini, dikatakan sambil dicium, nah aku berharap aku dan ayah kalian termasuk orang-orang yang difirmankan Allah, wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala surur mutaqabilin. Kalaupun masih ada yang nyesek, masih ada yang mengganjal, masih ada yang ghil di dalam hati kami, semoga Allah menjadikan kami termasuk ayat ini. Jadi bisa saja terjadi ada persoalan di antara kita yang kelak di sisi Allah baru akan terselesaikan, dan Allah menjadi pembela kita. Berukhuwah itu artinya bermasalah kok Pak. Jadi ada yang membayangkan kalau kita ukhuwah Islamiyah tidak ada masalah. Loh, ayat ukhuwah itu sekaligus ayat masalah ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, lanjutnya fa aslihu baina akhawaykum. Jadi ayat ukhuwah itu sekaligus ayat masalah. Kalau nggak mau bermasalah jangan berukhuwah. Karena ukhuwah itu memang isinya masalah. Orang itu kalau sudah ngumpul berarti jalan pikirannya berbeda. Rambut sama hitam, ada yang putih juga sih, tapi isi kepala juga berbeda-beda. Itu yang kemudian akan menggeser, ada masalah. Sebab apa? Kata guru saya, kawan yang tulus itu kadang-kadang lebih menjengkelkan daripada musuh yang menyamar. Setan itu musuh yang menyamar, tapi setan itu teman yang asyik. Tapi kawan yang tulus itu rese. Kita begini nggak boleh, kita begitu dinasehati, kita begitu diingetin. Wah, itu. Nah, kawan yang tulus itu kadang lebih menjengkelkan daripada musuh yang menyamar. Itulah hukum itu. Dan ada masalah yang akan bisa timbul dari
perkara-perkara semacam itu. Tetapi insya Allah kalau sama-sama sebagai mukmin, kalau sama-sama berukhuwah, saling cinta karena Allah, meskipun di dalam kehidupan bermasalah, maka di akhirat didamaikan oleh Allah. Dan lebih utama lagi, kalau di akhirat Allah yang mendamaikan dua orang mukmin yang saling bermasalah, maka di dunia ada peran yang bisa kita ambil. Peran yang bisa kita ambil terhadap dua orang yang bermasalah. Menjadi pendamai bagi keduanya adalah mewakili, dalam tanda kutip, mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendamaikan mereka. Jalan bagi yang mendamaikan ini keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Sampai besarnya amal mendamaikan ini, maka diizinkan berdusta. Dusta diizinkan dalam 3 hal. 1, mendamaikan dua orang mukmin yang berselisih, dua orang muslim yang berselisih. 2, dalam perang. 3, dustanya suami kepada istri. Bukan dusta pengkhianatan, bukan dusta untuk menyakiti, bukan dusta untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tetapi dusta untuk menjaga keharmonisan dan cinta. Masakan, Masya Allah, nikmat sekali saya. Nikmat sekali, aku belum pernah makan sayur lodeh seenak ini. Dan itu boleh mengatakan begitu. Kata apa? Itu dusta yang diizinkan. Jadi yang pertama tadi mendamaikan. Mbak Bisri Mustafa. Ini mohon maaf contoh dari NU dulu. Mbak Bisri Mustafa Rembang pada awal Orde Baru dipanggil sama Kiai Maksum Lasem, ayahanda Kiai Haji Ali Maksum Kahya. Mbah Maksum mengatakan, Sri. Jadi ketika itu di NU ada perpecahan. Satu kubu Kiai Haji Idam Khalid, kubu yang lain siapa? Bukan, belum Gus Dur, masih zamannya Subhan ZE. Jadi yang satu kubu Pak Idam Khalid, yang satu kubu Pak Subhan ZE. Itu Rais Tanfidiyah, Rais Am Tanfidiyah dengan Katib Am. Jadi sekretaris umum dengan ketua umum ribut. Nah, Mbah Bisri mengatakan, Mbah Maksum mengatakan, sering kok kamu bikin ikhtiar mendamaikan Subhan sama Idham. Mbah, ini buatan sakit saya. Dalam hati Mbah Bisri mengatakan, perselisihan itu mungkin disengaja atau minimal berguna. Kenapa? Karena pemerintahan Orde Baru naik, belum ngerti arahnya kemana. Minimal kalau ada perselisihan begini nanti ada sekunci penyelamat kalau ada apa-apa terjadi gitu. Mbah, ya saya yang nggak cocok, yang sepuh-sepuh saja yang mendamaikan. Oh, nggak bisa, ini harus pakai akal-akalan. Damaikan Subhan sama Idam itu harus pakai akal-akalan, yang tua-tua nggak bisa, cuma kamu yang bisa, kamu kan banyak akal loh. Kata Mbah Bisri, waduh. Terus wes, angkat, laksanakan. Putar otak, Mbah Bisri Mustafa itu akhirnya dia beli apa? Sirup kawis, minuman khas Rembang, 1 kotak, sama 7up 1 krat gitu. Yang satu disuruh santrinya kirim ke Kiai Idam, katakan dari Pak Subhan minta tanda terima. Yang ini kirim ke Pak Subhan, katakan dari Kiai Idam minta tanda terima. Yang diantar sirup kawis ke Kiai Idam, sirup kawis Pak dari Pak Subhan, mohon tanda terima. Oh ya, jazakumullah khairan, telah diterima 1 kotak sirup kawis dari saudara Subhan ZE. Barakallahu fikum. Dan diantar ke Pak Subhan juga 7up. Ini dari Kiai Idam, mohon tanda terima. Oh ya, terima kasih, telah diterima 1 kotak 7up dari Kiai Haji Idam Khalid, semoga berkah. Dah diterima. Kedua tanda terima itu dibawa ke Kiai Bisri. Sama Mbah Bisri dihaturkan kepada Mbah Maksum Lasem, Mbah sudah damai kok, lah ini sudah kirim-kiriman. Jadi kira-kira yang jadi objek akal-akalan siapa gitu? Nah, perilaku mendamaikan itu sampai karena agungnya amal mendamaikan di dunia itu sampai diizinkan untuk berdusta. Mas, ada salam dari Mas itu. Kangen katanya. Yang sana juga, Mas, ada salam dari beliau, kangen katanya.
kalau berkenan ketemu nanti di rumah saya bikin partai kambing guling hari ini gitu ya. Pas hari H datang semua gitu ya. Bingung. Apa? Apa? Katanya sih itu yang kangen kirim salam. Jangan sembarangan ya. Gitu. Tapi akhirnya damaikan api gitu. Insyaallah. Jadi amal mendamaikan itu pahala yang besar. Mendamaikan dua orang mukmin karena itu mewakili sebelum Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip sebelum Allah nanti mendamaikan di akhirat. Insyaallah menjadi begitu. Syarat dan ketentuannya tadi kita sudah sebut adalah orang yang menolong agama Allah, maka Allah yang menjadi pembela bagi dia. Yang kedua, di antara yang dijelaskan Imam Nawawi adalah dua orang yang saling cinta karena Allah, tetapi saling terluka juga. Saling cinta, saling terluka. Ya tadi kayak Sayyidina Ali dan Talha. Insyaallah Allah juga akan menjadi pembela bagi yang merasa menjadi yang tergugat. Ya, Allah Akbar. Begitu Pak Lukas. Demikian Ustaz. Salim, ada salam dari Mas Wahyu ya. Karena Ustaz sudah membuka ininya, tampaknya sudah selesai ya, sudah membuka mikrofon ya. Dan tapi kalau masih ada pertanyaan mungkin tampaknya hadirin juga sangat baik Ustaz. Ya, sangat memahami ketika Ustaz sudah membuka mikrofonnya, sudah saatnya istirahat begitu. Sebelum kita hari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz atas materi yang sangat luar biasa.